Kaya berpura-pura miskin dan sok kaya. Dia berpura-pura selama 3 tahun penuh. Tujuannya adalah untuk menguji apakah pacarnya benar-benar tulus. Pada hari ini, dia bersiap untuk melakukan ujian terakhir. Meminta dokter untuk berbohong bahwa kondisinya sangat kritis. Harus segera melakukan operasi. Namun biaya operasi mencapai 200.000. Menghadapi biaya yang seperti angka astronomis ini, wanita itu sama sekali tidak ragu. Dengan tegas menghibur pacarnya untuk tidak menyerah pada pengobatan. Masalah uang biarkan dia yang mencari jalan keluar. Selama 3 tahun ini, gadis itu bekerja beberapa pekerjaan setiap hari. Uang yang didapatkan semua dihabiskan untuk pengobatan pacarnya. Sekarang untuk mengeluarkan 200.000 sekaligus sama sekali tidak mungkin. Dia secara kebetulan melihat iklan kecil di pinggir jalan. Dalam keadaan terdesak, dia pergi untuk melakukan pemeriksaan. Namun, dia diberitahu bahwa dia sudah menderita penyakit terminal. Bahkan sudah pada tahap tengah, organ pun tidak bisa digunakan. Gadis itu berjalan di jalan dengan penuh keputusasaan. Saat itu, dia tidak memikirkan tentang penyakitnya. Sebaliknya, dia lebih khawatir tentang biaya operasi pacarnya. Pada saat itu, sebuah mobil mewah mendekatinya. Dia tiba-tiba terpikir untuk melakukan penipuan tabrak lari. Dan orang yang duduk di dalam mobil itu adalah kakak pacarnya. Saat itu, kakak ini baru saja diracuni di acara makan. Tubuhnya sangat tidak nyaman. Sedang terburu-buru pulang ke rumah. Setelah menyadari telah menabrak seseorang, pria itu keluar mobil untuk memeriksa keadaan. Gadis itu dengan kaku meminta ganti rugi. Pria itu langsung melihat bahwa dia sedang berpura-pura. Namun saat itu, efek obat di tubuhnya tiba-tiba muncul. Maka dia mengizinkan gadis itu untuk naik ke mobilnya. Berikan sebanyak yang diinginkan. Gadis itu berpikir bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Saat ini, tidak ada cara cepat untuk mengumpulkan 200.000. Dia hanya bisa setuju untuk membantu pria itu dengan enggan. Dia juga takut meminta terlalu banyak. Dengan panik menjelaskan sebelumnya, bahwa itu untuk biaya operasi pacarnya yang sakit. Pria itu sama sekali tidak percaya pada kata-katanya. Namun dia tetap dengan senang hati memberinya uang. Kemudian dia mendengar gadis itu menelepon dokter, meminta untuk segera mengatur operasi. Dia juga melihatnya berlari ke arah rumah sakit. Pria itu baru merasa mungkin gadis ini tidak berbohong. Dia segera menyuruh asistennya untuk menyelidiki gadis itu. 3 hari kemudian, gadis itu menunggu di rumah sakit, merawat pacarnya yang baru saja selesai operasi dengan penuh perhatian. Pria itu dengan penuh perasaan berjanji padanya. Setelah dia benar-benar sembuh, dia pasti akan menyiapkan kejutan besar untuknya. Namun gadis itu merasa telah mengkhianati pacarnya. Dia diam-diam memutuskan untuk pergi setelah dia sembuh. Setelah pacarnya pergi bekerja, pria itu tidak sabar untuk menelepon temannya. Dia mengatakan bahwa gadis itu sudah lulus ujian. Dia sendiri bersiap untuk melamarnya. Dia juga mengundang teman-temannya untuk pergi ke bar bulan malam ini. Untuk malam yang gila terakhir, dia sama sekali tidak memperhatikan di dalam tempat sampah tisu berdarah yang ditinggalkan gadis itu saat batuk. Pemulihan selanjutnya hari ini masih memerlukan biaya. Saya harus berusaha lebih keras untuk mengumpulkan biaya perawatannya nanti. Malam itu gadis itu bertugas melayani di ruang VIP bar. Dia terkejut menemukan bahwa pacarnya ada di salah satu ruang VIP. Dan teman-temannya ternyata adalah dokter dan perawat dari rumah sakit. Kalian tidak tahu betapa kerasnya Jin Ge berpura-pura sakit. Saat itu, ketika dia menggigit lepuh darah, itu membuatku terkejut. Itu bukan karena usaha saya dan Siebin. Sampai dia mendengar percakapan mereka, gadis itu akhirnya benar-benar mengerti. Ternyata selama 3 tahun ini, penyakit pacarnya semua hanya berpura-pura. Dia merasa seperti orang bodoh yang ditipu. Dengan segala cara berusaha untuk membayar biaya pengobatannya. Akhirnya bahkan sampai menderita penyakit parah. Dan uang yang dia kumpulkan dengan susah payah, mungkin bahkan tidak sebanding dengan 1 botol anggur di pesta ini. Gadis itu menahan kemarahan di dalam hatinya dan pergi untuk menuangkan minuman untuk mereka. Namun, dia secara tidak sengaja menumpahkan minuman itu. Teman-teman pria itu melihat kejadian tersebut dan sengaja menggodanya. Mereka memaksa gadis itu untuk memberinya beberapa botol minuman. Menjijikan. Kalau tidak, biarkan aku keluar untuk bersembunyi. Jangan mengganggu di tempatku. Gadis itu dengan susah payah keluar dari ruang VIP. Dia kebetulan bertemu dengan kakak pacarnya. Sebelumnya, pria itu telah meminta asistennya untuk menyelidiki latar belakang gadis itu. Dia tahu bahwa gadis itu bekerja keras untuk menyelamatkan pacarnya yang sakit. Bagaimanapun, dia bekerja beberapa pekerjaan untuk mengumpulkan biaya pengobatan. Melihat penampilannya yang penuh noda minuman, pria itu merasakan rasa kasihan di dalam hatinya. Kakak pria itu bukanlah pria sejati. Membiarkan seorang gadis kecil berbicara di sini. Pria itu masih belum tahu bahwa pacar gadis ini adalah adiknya sendiri. Kemudian, dia memaksa untuk membawa gadis yang mabuk itu kembali ke rumahnya. Gadis itu terbangun dan menemukan pakaiannya telah diganti dengan gaun Chongsam yang mewah. Pria itu segera menjelaskan bahwa pakaian itu diganti oleh pelayan. Dia juga memuji bahwa dia terlihat sangat cantik dalam pakaian itu. Karena sebelumnya telah diselidiki bahwa gadis itu kuliah. Dia belajar manajemen perhotelan. Kemudian, dia berhenti di tengah jalan untuk mengobati pacarnya.
untuk bisa memiliki lebih banyak kesempatan bersama gadis itu. Pria itu sengaja mengatakan bahwa dia memiliki sebuah hotel. Sekarang membutuhkan seorang penguji pengalaman. Ingin mengajaknya malam ini ke hotel itu untuk menilai kamar. Gadis itu merasa bahwa pria ini benar-benar membantunya banyak. Jadi dia menyetujui permintaannya. Baiklah, saya akan kembali dan mempersiapkan semuanya. Gadis itu baru saja meninggalkan pacarnya dan langsung mencari kakaknya. Dia berkata kepada kakaknya bahwa dia jatuh cinta pada seorang gadis biasa. Dia juga mengatakan bahwa meskipun gadis ini bukan anak orang kaya, dia telah menyembunyikan identitasnya dan mengujinya selama 3 tahun. Sekarang dia ingin melamarnya. Bertanya kepada kakaknya yang paling dihormatinya apakah dia setuju. Meskipun kamu menyukainya, namun menikah adalah hakmu. Tapi Jian Yun, saya perlu mengingatkanmu. Dengan struktur dan kemampuan keluarga kita, kamu tidak perlu menguji dengan cara yang membosankan ini. Untuk menguji ketulusan hati seorang gadis biasa, kedepannya, saya tidak ingin mendengar hal seperti ini lagi. Kakak tahu, kan? Kakak Jin, lokasi hotel sudah disiapkan sesuai permintaan Anda. Terutama lautan melati itu sangat menakjubkan. Jika tidak, Anda bisa datang sebentar lagi, untuk melihat apakah ada yang kurang. Baik, saya tahu. Pria itu segera pergi ke hotel untuk memeriksa lokasi lamaran. Sebelumnya untuk mempertahankan citra sebagai anak miskin. Saat Kiki, dia bahkan tidak memberikan satu bunga pun kepada pacarnya. Sekarang dia sengaja menata lautan melati yang luas. Sebelumnya, saat ulang tahun gadis itu, dia hanya bisa menggunakan kue jeruk kecil untuk memasukkan lilin dan membuat permohonan. Sekarang dia telah menyiapkan kue besar bertingkat. Dengan bangga menganggap bahwa sekarang dia telah kembali ke identitas aslinya. Dapat memberikan hal-hal yang bahkan tidak pernah dia impikan. Gadis itu pasti akan mencintainya lebih lagi. Tapi dia tidak tahu, trik-trik membosankan ini sebenarnya hanya menggerakkan dirinya sendiri. Saat itu pria tiba-tiba melihat pacarnya muncul di lift. Dia juga memegang kartu kamar di tangannya. Dia penuh dengan kebingungan dan segera mengikutinya. Sementara itu, gadis dan kakak pacarnya masuk ke sebuah ruangan. Dia sebenarnya datang untuk menjadi penguji pengalaman. Dengan canggung dia mengatakan bahwa ruangan itu cukup bagus. Tapi saat itu, kakak pacarnya sudah tidak bisa menahan perasaannya terhadapnya. Dia langsung memeluknya ke dalam bak mandi. Gadis itu bertanya dengan panik. Saat itu pacar gadis itu mengejarnya. Dia bahkan melihat bahwa orang di dalam ruangan itu adalah kakaknya. Dia segera berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan?